Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mohon maaf ini karena dekat jaraknya sama ibu-ibu. Bapak-bapaknya terpencil. Sehat Pak? Anak-anakku sekalian yang kecil-kecil sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian tadi Dr. David sudah menyampaikan kepada kita tentang apa yang akan kita bahas. Surah apa tadi Bu katanya? Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar. Kamar atau kamar-kamar. Ya. Jadi Al-Hujurat itu asal katanya adalah dari hujroh, artinya kamar. Hujurat artinya kamar-kamar. Ada alif lam di situ, alif lam ta'rif menunjukkan kamar-kamar tertentu, yaitu kamar-kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa disebut surah itu surah Al-Hujurat? Karena ada beberapa orang manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari belakang kamar-kamarnya. Ya Muhammad, ya Muhammad, dari belakang kamar. Sopan nggak Bu itu kalau kayak gitu? Nggak sopan itu. Maka kata Allah, orang-orang yang memanggil miwara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil kamu dari belakang-belakang kamar itu, kalau bahasa kita sekarang nggak punya otak. La yaqilun, nggak berakal kata Allah gitu ya. Masa Nabi dipanggil dari luar kamar. Nah ibu-ibu sekalian, surah ini adalah surah Madaniyah. Ya, artinya dia diturunkan pada periode Madinah. Gitu ya. Dan surah Al-Hujurat ini juga punya nama lain. Dinamakan surah Al-Adab wal Akhlaq. Kenapa surah Al-Hujurat disebut begitu? Karena isinya semua adalah adab dan akhlak. Ayat pertama bicara adab dan akhlak kepada Nabi dan begitu seterusnya. Lalu kepada teman-teman saudara sama muslim. Lalu terhadap kelompok muslim. Lalu terhadap seluruh manusia. Itu makanya surah ini disebut surah Al-Adab wal Akhlaq. Saya ingin membacakan ayat yang akan kita bahas. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Surah ini, ayat ini luar biasa. Ya, kata Allah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau kamu lihat ada dua kelompok kaum beriman bertengkar, berselisih, apalagi sampai berperang. Kata Allah fa aslihu bainahuma. Islahkan, damaikan, perbaiki hubungan keduanya. Jangan malah komporin. Ya, sering kita melihat kayak begitu. Di mana Bu? Di medsos ya Bu. Ada orang begini, iya tuh, dia memang begitu gitu kan. Dikomporin, akhirnya jadi makin perang. Akhirnya kemudian terjadi hal-hal yang akhirnya kerusakan, penjarahan, segala macam. Biasanya mulainya dari situ. Betul apa betul? Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, islah di antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau sekelompok itu melawan, tidak mau islah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini dikata faqatilu, perangi, lawan, paksa orang yang suka perang itu supaya akhirnya kemudian menjadi islah. Ya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau sudah baik, udah menyerah kepada hukum Allah, maka kita hendaknya berhenti, ya. Jangan kemudian kita ikut
kemudian menyiksa orang dan sebagainya. Ini ajaran Allah kepada kaum beriman. Setiap kali ada kelompok kaum beriman, sekelompok ibu-ibu, sekelompok bapak-bapak, sekelompok pemuda, berbeda pendapat, dua-duanya adalah orang beriman, lalu kemudian ribut, tingkah kita, sikap kita adalah mendamaikan, bukan bikin ribut, ya. Ibu-ibu sekalian, sabab nuzul ayat ini. Apa sih sebabnya turunnya ayat ini? Ya, ayat ini dikatakan dulu Nabi Muhammad SAW nengok salah seorang pemimpin munafik, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay ini sakit, sama Nabi ditengok. Bayangin nih, pemimpin orang munafik, ya, tapi sakit ditengok sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bukhari Muslim hadisnya. Ya, lalu ketika ditengok, Rasul datang bawa keledai. Kalau dulu kan nggak ada mobil, ya Bu. Ya, nggak ada motor, ya Bu, ya, apalagi pesawat. Jadi pakainya keledai atau kuda atau unta. Namanya binatang kan pasti buang air, pipis, kan begitu kan, ya. Ketika sampai di tempat Abdullah bin Ubay, Rasul lagi ngobrol, tiba-tiba keledainya pipis. Abdullah bin Ubay terus bilang, menjauhlah dari saya, bau kalian ini, kamu dan keledaimu itu bikin saya tambah pusing. Pantas nggak begitu? Ya. Rasul datang nengok, dibegituin, ya. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW marah. Abdullah bin Rawahah langsung bilang, bau pipis keledai itu lebih wangi daripada bau kamu. Astaga, Masya Allah. Oh, marahnya gitu, ya, karena Nabi dibegitukan. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay, pasukannya atau kelompoknya atau orang-orang bersamanya marah kepada Abdullah bin Rawahah. Orang yang bersama Abdullah bin Rawahah marah. Mereka itu dari Aus dan Khazraj. Dua kabilah yang berbeda di Madinah. Akhirnya terjadilah keributan. Lalu turun ayat ini. Jadi kalau kita melihat biasanya terjadinya kerusakan itu dimulai dari fitnah orang-orang munafik. Yang bikin isu pertama. Ya. Habis itu diikuti sama orang beriman. Mau aja diadu domba. Ya. Nah, maka dari ayat ini kita belajar. Jangan mau diadu domba. Kalau ada saudara-saudara kita beda pendapat, berdebat di medsos, apa di pengajian, apa dimanapun, selalu kita islah. Ya, langkah kita cuma satu. Ini orang beriman, ini orang beriman. Islah, satuin, gabungin, perbaikin hubungan di antara mereka. Jangan kita panasi. Ya. Nah, kata-kata in ta'ifatan artinya adalah tidak pantas. In itu menunjukkan nggak pantas orang beriman kayak gitu. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ya pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, beliau melihat cucunya Hasan Hussein, terus melihat para sahabat, terus kata beliau, cucuku ini akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Dan ternyata benar. Sayyidina Hasan itu akhirnya kemudian menggabungkan kaum muslimin yang bertikai, beliau mundur, lalu Muawiyah jadi raja, akhirnya kemudian islah kaum beriman. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yuk kita amalkan ayat ini. Yaitu apa? Selalulah jadi mediator, jangan jadi kompor. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Bu, Bu, kalau lagi arisan, ya. Ada yang satu ibu-ibu sama ibu-ibu yang lain lagi berantem, ya, gara-gara yang satu ngegosipin yang lainnya. Nah, ibu ngedamein kagak? Bener. Apa jangan ngomporin enggak? Bu, baik dong ya Bu ya. Jangan ya. Jangan ngomporin. Kalau kita ngelihat keadaan yang terakhir nih Bu di Indonesia nih, itu kalau tukang kompor tuh namanya provokator Bu, ya. Ini bukan kompor yang pakai gas, bukan Bu, bukan ya. Ini provokator nih, ngomporin. Nanti udah berantem dianya kabur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo silakan yang mau nanya angkat tangannya. Masya Allah. Mana nih? Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Rini dari Perumahan Kemang IV Geraha Majelis Taklim Muhajirin. Ustadz, mohon maaf izin bertanya, bagaimana
seharusnya sikap kita apabila melihat di tayangan-tayangan itu provokasi permusuhan antar kelompok sesuai perintah Allah dalam ayat ini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak cuma lihat ya Habibi, kadang-kala udah ngelihat ikutan nge-share lagi ya kan gitu. Kayaknya gitu. Silakan ya Habibi, fadhol. Iya baik. Ibu Rini yang bertanya dan juga mungkin mewakili ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, baik yang di masjid ini maupun juga para penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi kalau kita berhadapan dengan dunia media sosial, lalu ada hal seperti ini, terjadi perbedaan pendapat di medsos itu, kemudian terus terjadi keributan, pertengkaran, perdebatan, apa yang harus dilakukan sesuai ayat ini? Nomor satu dan yang paling utama adalah hendaknya tabayyun. 2 ayat sebelum ayat yang tadi saya sebut, ayat ke-9, jadi ayat ke-6 ke-7-nya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik itu apa? Orang yang belum jelas. Ya, maka terus dia bawa kabar berita, di medsos kah, di macam-macam gitu ya, media atau misalnya perorangan langsung ketemu atau di satu kelompok, dia bawa satu berita belum jelas, maka tabayyun dulu. Jadi langkah pertama kalau ada berita kita harus tabayyun. Artinya apa? Check and recheck. Ini benar nggak? Jangan langsung tadi bahasanya Dr. David di-share. Wah ini kayaknya berita penting, share. Gitu ya. Ini jempol bisa mengakibatkan kita masuk neraka kalau salah. Ya. Dalam hadis Nabi kata baginda Rasul SAW, ada seorang mengucapkan satu kata lalu dilemparkan ke neraka jahanam dalam jarak 70 tahun lamanya. Allah. Satu kata. Kalau sekarang mungkin bukan kata dengan mulut tapi dengan jempol. Jadi hati-hati dengan jempol ini. Sebelum kita nge-like, nge-share apa, selalu check and recheck. Satu. Kedua, kalau belum jelas jangan ikut nge-share sampai jelas. Kalau misalnya sudah jelas, maka sikap kita gimana? Kita membela yang benar. Gitu ya. Bib, ternyata yang benar itu atau kebenaran itu dari kelompok yang bukan kelompok kita. Nggak ada urusan. Kebenaran itu harus diikuti. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Ya. Kebenaran itu lebih layak diikuti. Walaupun bukan dari kita. Biasakan kita itu berpihaknya bukan pada kelompok, bukan pada orang, bukan pada siapa yang bicara, tapi pada benar apa salah. Kalau semua kaum muslimin begitu, kira-kira ada nggak yang nge-share hoax? Enggak ada, karena semua orang pasti akan, oh ini nggak benar. Kamu siapapun yang ngomong, kalau kamu nggak benar, saya nggak akan ikut, gitu ya. Jadi pastikan dulu, lalu kemudian ikuti. Nah yang ketiga, kalau ternyata itu sudah jelas salah, maka kita nggak boleh ikut dan juga kita harus nasihati. Kalau kita mampu, kalau nggak suruh orang lain, ya nasihati itu nggak benar hoax. Setidaknya kita tulis itu, ini saya udah cek nggak benar, gitu ya. Kalau dia tetap nge-share begitu, maka kita nggak boleh mengikuti kata-kata orang itu. Mudah-mudahan nanti yang lain kemudian membuktikan dan sebagainya, akhirnya kemudian berita nggak benar itu tidak banyak yang nge-like, tidak banyak yang nge-share. Disitulah kita dapat pahala. Ya jihadul lisan, jihad dengan lisan. Karena kita berjihad untuk mempertahankan yang benar, bukan yang tenar. Karena terkenal, di like aja, ini saya seneng ini orangnya, gitu ya. Artis anu atau ustadz anu, enggak. Kalau walaupun tenar, kalau salah jangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Beb, pertanyaan saya Beb, indikator benar dan salah itu dari mana? Kadang-kala saya merasa sudah benar gitu. Tapi kan kita nggak tahu kebenarannya lihatnya dari mana. Tapi nanti jawabnya ya Habibi. Ya, indikator kebenaran dalam menyebarkan atau misalnya menilai sebuah permasalahan itu tolok ukurnya apa? Ini sangat subjektif sekali gitu. Nah untuk itu kita akan nanti kaji lebih dalam terutama dengan Habib ya, Habib Nabil. Nanti setelah ini akan ada Habib Isa Al-Kaf yang akan melanjutkan ayat selanjutnya, nanti Habib Nabil akan kembali lagi. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Mohon izin kakanda kita, Kak David dan guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Semoga mereka dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah mengingatkan kita bahwa kita ini semua saudara, apalagi sesama mukmin. Muslim dan mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah saudara. Nabi di dalam riwayat hadis mengatakan bahwa bagaimana persaudaraan di antara kita bagaikan satu tubuh. Bagaimana tubuh itu? Idza ishtaka 'udwun minhu. Kalau tubuh ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasadi, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit bil huma was sahar, dengan demam dan tidak bisa tidur. Ibu bayangkan, pemirsa bayangkan, kalau ada jari kelingking kita aja. Jari kelingking nih yang kita pakai cuman buat ngupil, mohon maaf ya, yang cuma kita pakai buat ngupil, tiba-tiba kejepit pintu. Atau tiba-tiba cantengan gak sembuh-sembuh. Na'udzubillahimin. Kejepit pintu atau kelindes gear motor. Na'udzubillahimin. Tiba-tiba, na'udzubillahimin zalik, luka. Gak segera diobati. Malamnya apa yang kita rasakan? Sakit, demam. Kalau tidak segera diobati, apalagi kalau dia punya penyakit gula, maka dia akan menyebar dan menyebar. Rasa sakitnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Bukan hanya jari kita, tapi seluruh tubuh ikut merah. Nggak usah sakit. Jidat ibu gatal, bisa nggak garuk sendiri? Jidat ibu gatal bisa nggak cuma? Nggak bisa. Harus tangan yang ngegaruk. Begitulah permisalan seorang mukmin satu sama lain. Kita satu sama lain seperti satu tubuh. Alangkah bodohnya jika ada anggota tubuh kita tahu dia sakit, tidak segera diobati. Rasa sakit itu akan menyebar kepada yang lain. Lebih bodoh lagi jika ada seorang mukmin menyakiti mukmin yang lain dengan sengaja. Ibaratnya seperti seseorang yang dengan sengaja menyakiti anggota tubuhnya sendiri. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Maka Allah mengingatkan, baginda Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan bagaimana persaudaraan sesama mukmin adalah bagaikan satu tubuh yang tidak boleh terpecah belah. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita obati. Kalau ada saudara kita punya aib, kita tutupin. Bukan dijadiin bahan gibah. Na'udzubillahimin. Gibah itu bahaya luar biasa ibu, bahaya sekali. Yang pertama, bahaya gibah memasukkan kesombongan di hati orang lain. Ibu-ibu, kalau ada orang bergibah, otomatis orang tersebut lagi ngerasa lebih baik. Kenapa? Karena aib yang ada pada orang tersebut nggak ada pada diri kita. Makanya kita waktu gibah enak apa enggak, jujur? Perkumpulan tanpa gibah bagai sayur tanpa. Na'udzubillahimin. Jangan sampai gibah itu membuat kita jadi orang sombong. Yang kedua, gibah itu memasukkan kebencian di dalam hati orang lain. Ibu yang tadinya gak ada masalah sama orang tersebut, tiba-tiba kita jadi kesel karena aib yang udah kita dengar lebih dulu sebelum kita ketemu sama orang tersebut. Di balik dari itu, kalau ada aib orang lain kita dengar, kita tutupin, nanti aib kita semua ditutup sama Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kalau ada kesalahan orang lain, kita bantu, maka Allah akan bantu kekurangan dan kesalahan kita. Kalau ada dosa orang lain, kita mintakan ampun kepada Allah, maka sebanyak 1000 malaikat akan memintakan ampun kepada kita. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada saudara kita bertengkar, bukan ditiup-tiup.
Bukan, emang tuh orang salah tuh. Emang itu orang pantas dibenci tuh. Na'udzubillahimin. Kira-kira kayak gitu sifatnya orang apa sifatnya setan? Kayak gitu nggak pantas jadi sifatnya orang. Yang kayak gitu pantasnya jadi sifatnya setan. Suka sama pertikaian, suka sama drama, suka sama termasuk kalau ada pertikaian artis, kita tonton di televisi, kalau bisa kita tutup mata. Nggak usah kita ikut-ikutan, nggak usah kita komentarin. Karena kalau kita gibahin, susah minta maafnya. Minta fotonya aja susah, apalagi minta maaf. Kita minta maaf juga dia nggak peduli. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Bertakwa sama Allah, tinggalin yang haram, Allah akan gantikan dengan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kita dicintai sama Allah, sebarkan cinta kepada orang sekitar kita. Agar kita disayang sama Allah, sebarkan kasih sayang kepada orang sekitar kita. Agar kita dibantu sama Allah, bantu masalah orang lain semampu dan sewajarnya atas dasar kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita yang menjadi penyebab pertikaian itu, kalau kita minimal menghembuskan kebencian itu, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahimin dzalik. Tapi kalau kita mau membenahi, membenarkan atau mendamaikan orang lain, meski harus mengeluarkan harta, maka harta itu sudah pasti akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai sebaik-baiknya sedekah, karena sedekah membenarkan atau mendamaikan urusan orang akan diganti dengan rezeki yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak ya Bibi. Bu. Jadi jelas ya Bu ya, Bu. Ya Bu ya, kalau ada orang lagi berantem, tugas kita ngedamein karena Muslim itu adalah bersaudara. Katanya tadi satu batang tubuh, satunya sakit, yang lain ikut sakit. Bahkan tadi Habib ngasih ibarat kalau kelingking cantengan ya Bu ya, cantengan. Dibiarin lama-lama demam gak yang lain? Nah iya, nah kita mestinya bisa ngerasain kalau ada saudara kita sakit, dihina, kita juga merasakan tersakiti juga. Gitu ya Bu ya? Bu. Ini pada ngeliatin Habib semuanya, ini pada gimana ini Bib? Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Betul. Silakan yang di ujung. Mana tadi? Ya Ibu, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, nama saya Rohaini dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Jati Asih. Baik. Ini ada yang mau saya tanyakan Ustadz. Seandainya kita memviralkan kalimat yang tidak baik, apakah kita termasuk orang bertakwa atau apakah kita akan mendapatkan dosa? Tuh ya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang suka tuh ya kan, begitu kita ngeliat kalimatnya kayaknya bagus nih ya kan. Biar orang lain pada tahu langsung diviralin atau pernyataan atau statement ya. Menurut kita benar, nah ternyata salah, kita dapat dosa nggak Habib? Hati-hati dengan jempol kita. Kalau dulu kita cuma harus hati-hati sama lisan kita. Sekarang kita harus hati-hati sama jempol, telunjuk, jempol kanan, jempol kiri. Telunjuk kanan, telunjuk kiri. Bahaya banget. Kenapa? Karena jempol kita ini di sosial media bisa mendatangkan dosa jariyah. Tapi juga bisa mendatangkan amal jariyah. Kalau yang kita sebar adalah ilmu, kalau yang kita sebar adalah kebaikan, kalau yang kita sebar adalah sedekah, kalau yang kita sebar adalah amar ma'ruf nahi, kebaikan itu akan diterima sama orang. Kebaikan itu bisa jadi merubah orang menjadi lebih baik. Kebaikan itu bisa jadi membuat orang cinta sama Allah, cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jari kita gunakan
untuk menyebar kebencian, untuk menyebar sesuatu yang akan menimbulkan keresahan, untuk menyebar sesuatu yang akan menimbulkan pertikaian. Hati-hati, takutnya ia jadi dosa jariah kita. Na'udzubillahi min. Ini jari cuman berapa senti Bu, tapi akan mempengaruhi tempat kita di surga atau di neraka nanti. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka sebelum ibu-ibu menyebar informasi apapun, pastikan kepastiannya. Jangan sampai kita ditipu sama orang. Gak enak ditipu sama orang. Gak enak kita udah nyebarin, tahu-taunya salah. Malu kita di hadapan manusia, malu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kebenarannya, pastikan faktanya. Sudah dipastikan kebenaran dan faktanya, pikirkan kemaslahatannya. Baik atau enggak disebar. Mungkin barangkali memang fakta, mungkin barangkali memang benar. Mungkin barangkali si artis itu memang selingkuh dengan artis yang lainnya misalnya. Mungkin barangkali dia melakukan kesalahan. Tapi apakah layak untuk diketahui sama saudara-saudara kita? Pikirkan itu baik-baik sebelum kita bertindak di sosial media. Jangan sampai menjerumuskan kita, mendekatkan kita kepada azab dan murka Allah. Jangan sampai menambah beban kita di hadapan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jari kita penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Follow Bang David Khalid. Kalimat-kalimat baik semua isinya. Follow orang-orang baik. Follow orang-orang yang akan mengantarkan kita menambah cinta kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batasi waktunya. Ibu-ibu punya banyak kewajiban, ibu-ibu punya banyak tanggung jawab, bapak-bapak juga, pemirsa di rumah juga punya banyak tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap rumah tangganya, tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya yang akan mendoakan kita ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita harapkan selain doa daripada anak kita? Hati-hati dengan informasi yang kita sebar. Baik Habib, terima kasih banyak Bib. Bu, Bu, kadangkala ya Bib, apa nih Bib, kadangkala nih kalau misalnya kita tahu ada dua orang berselisih, kita tahu dia benar. Yang satu benar, satu salah. Nah, kita coba tabayun sama yang orang yang benar ini sama orang yang salah. Cuman yang salah ini dikucilkan sama lingkungannya. Begitu kita mau nolongin yang salah, kita nasihatin dia, akhirnya nih orang mau berubah. Kadangkala yang benar ini belum tentu gampang lo langsung nerima orang ini. Buat dia yang udah melakukan kesalahan. Kira-kira malah kadangkala kita yang coba ngedamain kita juga ikutan dimusuhin ya Bu ya? Ada yang kayak gitu pernah? Alamin kayak gitu? Mana orangnya? Gimana Bib kita buat mencoba supaya nggak dikira nanti jadi kayak pahlawan kesiangan gitu loh Bib. Atau wah so alim loh, so baik-baikin. Silakan ya Habib. Ibu-ibu pernah lewat jembatan. Kira-kira jembatan kalau dilewatin diinjek apa dielus-elus? Diinjek apa dipeluk? Kodratnya jadi jembatan atau kodratnya jadi penghubung. Apalagi penghubung kebaikan itu diinjak-injak. Waktu ibu lagi diinjak-injak atas dasar kebaikan, atas dasar kecintaan ibu sama Allah, nggak apa-apa. Keinjak-injakan itu akan Allah gantikan dengan kenikmatan, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat worth it dan sangat layak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi memang resikonya gitu ya Bib ya. Jadi memang udah resikonya Bu ya Bu ya. Bu, ini ibu-ibu ngeliatin Habib melulu ini. Sampai terkesima ya Allah. Baru kali ini Bib, saya kali ini pandangannya ke Habib terus. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah Bu. Jadi orang baik itu mudah ya. Tapi kalau kita jadi orang baik dengan harap dibilang baik sama orang lain, siap-siap sakit hati. Kenapa? Karena kita ngarep dianggap baik sama manusia. Jadi kalau udah buat baik ngarep salahannya balasannya dari Allah aja. Insya Allah gak sakit hati. Nah kita akan lanjut lagi bahasan kita surah Al-Hujurat. Di mana akan membahas tentang hubungan antar manusia dengan manusia. Hubungan antara sesama kita sebagai kaum mukminin, orang muslim ya. Tapi sebelumnya kita akan berbagi kebahagiaan dulu ya. Berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuis Cahaya Hati Indonesia. Berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu-ibu masih semangat? Mau dapat hadiah? Tapi dipotong pajak ya. Rela dipotong pajak? Jawab dulu pertanyaan dari saya. Apa tema yang dibahas hari ini? Ibu, sini maju. Insya Allah. Silahkan Ibu. Dengan Makasih, Ibu siapa? Ibu Farida Lastini. Oke, Ibu Farida, apa tema yang dibahas hari ini? Bahaya lisan tak terjaga. Masya Allah Ibu Farida dapat hadiah. Masya Allah, dari Luwak White tabarakallah. Coffee. Jangan iri ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu, ibu-ibu tetap semangat ya. Insya Allah tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, nih bapak-bapak tadi belum saya sapa. Sehat Pak? Kepanasan enggak? Mau bilang panas enggak enak. Mau bilang dingin panas. Serba salah ya Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan Habib Isa tadi bicara ayat berapa tadi Ibu? Ayat ke-10 ya? 10. Sekarang ayat? 11. 11 ya. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Habib Isa. Sekarang kita bahas ayat ke-11. Saya bacakan ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Panjang ya Bu? Mengas juga baca. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, Al-Hujurat ini disebut surah adab wal akhlak. Saking isinya macam-macam bicara tentang adab dan akhlak. Ya. Salah satunya adalah ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Kita. Kita insyaallah orang-orang beriman, ya. Apa kata Allah? La yaskhar qaumum min qaum. Jangan kalian menjelek-jelekkan, mencaci maki, merendahkan, meremehkan satu kelompok laki-laki dengan kelompok yang lainnya. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena kita nggak tahu bahwa di mata Allah bisa jadi yang dijelekkan jauh lebih mulia daripada yang menjelekkan. Hati-hati ya. Kita hanya melihat dohir badan, penampilan, penyampaian. Tapi hati yang bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Lalu kata Allah, wala nisa'um min nisa'. Juga kaum perempuan gak boleh saling menjelekkan dengan kaum perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi yang dijelekkan, perempuan-perempuan itu jauh lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Suka nggak kita dengar begitu Bu? Di majelis taklim ada nggak yang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada kalau di majelis taklim ya. Kita di majelis taklim itu ingin supaya semua di situ kita mendapatkan
Kebaikan. Jangan ada dosa-dosa di antara kita. Itu ya. Tuh ibu-ibu tuh yang pakaiannya begitu tuh dari kelompok itu tuh dia begitu. Itu dilarang sama Allah. Ya. Ini ayat yang bilang bukan saya, bukan Habib Nabil, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa kata Allah? Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan kalian memburukkan, mencaci maki, meremehkan diri kalian sendiri. Ini alangkah indahnya ini. Kita nunjuk orang lain itu, Bu, kalau kita nunjuk orang gimana? Ini kan? Ini jari kita satu nunjuk kepada orang, yang tiga nunjuk kemana? Ya kan? Sadar nggak itu? Ya? Jadi maha benar Allah yang menyebutkan begitu. Wala talmizu anfusakum. Kamu nunjuk orang itu tiga jari nunjuk kepada dirimu. Lalu satu jari sisanya apa? Memperkuat yang tiga. Ada satu jarinya begini, nembak namanya. Kalau begini nembak. Tapi pasti begini. Artinya apa? Menguatkan yang tiga ini. Ya. Diri kita itu 3 kali lipat daripada orang kalau kita mau evaluasi, gitu tujuannya, ya. Maka kata Allah wala talmizu anfusakum, ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling panggil memanggil dengan gelar yang jelek. Apa tuh misalnya? Ya, karena dia jalannya begini. Hei pincang. Pengkor dan seterusnya. Itu saring panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Gak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan dengan panggilan jelek setelah kalian beriman. Jadi ini mengakibatkan kefasikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita manggil keburukan padahal kita sudah beriman, itu termasuk perbuatan fasik kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau kita enggak taubat, maka kita termasuk orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian, apa sebab turunnya ayat ini? Sababun nuzulnya. Yang pertama, ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah satu kelompok ya dari Bani Tamim datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi Muhammad SAW, lalu melihat Nabi Muhammad dikelilingi oleh beberapa sahabat. Ada Bilal bin Rabah al-Habsyi, ada Khabbab ibn al-Arth, ada Salman al-Farisi, ya, ada lagi Zaid bin Harithah. Lagi berkumpul sama Nabi SAW. Itu sahabat-sahabat yang miskin. Bapak Ibu tahu, ya? Oh Bilal, ya bekas budak hamba sahaya. Ya kemudian juga Salman dari orang Majusi, bukan orang ini asalnya, kemudian beriman dan seterusnya itu orang-orang miskin. Lalu orang-orang Bani Tamim itu bilang, wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu ini cuman orang kaya begini, ya, cuman orang kaya begini, maksudnya tuh orang-orang miskin begini, gitu. Lalu turun ayat ini, ya, itu yang pertama, sababun nuzulnya. Sababun nuzul yang kedua adalah istri Nabi SAW. Ibu-ibu tahu istri Nabi ada berapa? Ada? Iya 11. Dicerai kemudian sisanya ada 9. Di antara yang 9 itu ada seorang wanita Yahudi. Namanya Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Sofiyah ini bapaknya namanya Huyai al-Akhtab. Pendeta Yahudi, orang Bani Nadir, pimpinan kelompok Bani Nadir. Diperangi sama Nabi, dihancurkan karena berkhianat. Anaknya dinikahi sama Nabi, setelah masuk Islam tentunya. Ya, supaya tidak ada permusuhan. Gitu ya, anak pimpinan kabilah. Ketika kemudian Sofiyah ini dibawa sama Rasul jadi istri Rasul, wanita Arab itu ngeledek dia. Kalau lewat itu, hei perempuan Yahudi. Hei anak Yahudi. Lalu Sofiyah lapor sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa enggak kamu jawab? Gimana jawabnya ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih tahu, bapak saya adalah Nabi Harun, paman saya Nabi Musa, suami saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu siapa? Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita nggak boleh kita meledek orang lain ya. Karena bisa jadi orang yang diledek jauh lebih mulia dari kita dan yang tahu kemuliaan yang hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ayat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kadangkala ya Habibi di lingkungan kita ya, Bu. Dalam lingkungan tempat tinggal kita kadangkala memberikan sebutan atau sebutan nama yang nggak baik itu udah jadi hal yang biasa, Bib. Misalnya maaf banget punten. Kalau Item dipanggil si Item tuh, si Keling. Kadang yang lebih parah manggilnya Cemong. Ya Allah. Kayak gitu tuh termasuk nggak sih, Bib? Termasuk nggak sih, Bib, itu memberikan julukan yang jelek terhadap seseorang? Tapi nanti Habib akan jawab juga sekalian. Siapa yang mau nanya angkat tangannya. Mana yang di belakang, silakan Ibu yang di belakang. Iya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng Umi Nur Hasanah dari Majlis Talim Baitus Salam Jati Asih. Izin bertanya, Habib. Silakan. Apakah hinaan di kolom komentar medsos termasuk di dalam ayat ini? Dan apabila jika kita ikut menekan tombol like pada komentar inti, bagaimana? Mohon penjelasannya, Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pencet, saya sih nggak nge-share, cuman pencet tombol like doang. Itu ikut dosa nggak, Bib? Nah loh, saya sering Bu kayak gitu. Silakan ya Habibi, Fadl. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi dunia kita sekarang adalah dunia medsos. Ya, apa-apa biasanya kita sharingnya melalui medsos. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada beberapa hukum. Pertama ada musukhriyah, nggak boleh kita mencela. Sukhriyah itu melakukan, menyampaikan sesuatu yang bikin orang ketawa. Tapi orang yang diomongin nggak suka. Dalam satu kesempatan ada istri Nabi yang pernah bilang begini sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang istrinya yang lain. Cukup enggak bagi kamu si fulanah yang dia enggak bilang pendek tapi pakai isyarat. Lalu dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Ya, hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, kamu itu sudah ngucapin sesuatu, satu kata, yang kalau dicampur sama seluruh air lautan, lautan itu akan berubah warnanya. Karena satu kata, cuman bilang begini. Jadi tadi mungkin Ustaz David menyampaikan, pendek apa ini, nggak boleh itu. Ya, jangankan ngomong begitu, kita cuman pakai isyarat gitu aja udah nggak boleh. Tadi isyarat orang pincang begitu, ya, hidungnya pesek terus kita jalan begini-begini. Ya, hidungnya mancung diginiin misalnya. Atau jadi, maaf Habib, kadang-kadang jadi nama dia lebih dikenal dengan julukan itu ketimbang nama aslinya, Bib. Gitu. Ya, kadang-kadang ya maaf ya, ini introspeksi diri aja atau mungkin bahan muhasabah aja di dalam lingkungan. Lebih dikenal namanya misalnya maaf banget punten misalnya si Item atau misalnya si Cemong, nama aslinya orang nggak ada yang tahu gitu malah. Gitu-gitu gimana, Bib? Ya, jadi benar ini pertanyaan bagus. Di dalam hadis itu ada orang-orang yang dikasih nama dengan nama julukan yang jelek tapi dia suka. Ada misalnya al-a'ma, si buta, tapi dia bangga dengan itu. Allah kasih dia ujian sampai dia buta, dia ahli hadis, gitu ya. Ada lagi misalnya al-asam, tuli, gitu ya, tapi dia ahli hadis. Kalau itu dia nyerido, enggak marah, enggak ini, maka masih dibolehkan. Itu yang manggil begitu, asal dia tidak marah. Tapi kalau dia marah, makanya ayatnya wala tanabazu. Bukan wala nabes. Nabes itu artinya mencela. Tapi tanabus artinya saling. Biasanya kalau orang bilang, hei krempeng, dia balas, hei gendut. Iya kan? Jadi tanabus itu saling ya. Saling menjelekan. Itu enggak boleh. Nah, termasuk misalnya tadi itu wala talmizu anfusakum, jangan kamu jelekan dirimu sendiri gitu kata Allah. Itu di surat yang lain dikatakan keras itu ancamannya. Wailul likulli lumazah. Nah, lumazah itu artinya lames, itu ya. Celaka, neraka wail dalam riwayat yang lain bagi orang yang pengumpat dan pencela.
Kalau udah begitu berarti kan dosa gede. Iya. Nah makanya termasuk yang ibu katakan tadi, walaupun kita cuma dengan jempol gitu ya, kalau itu mengakibatkan orang sakit hati, itu mengakibatkan pencelaan sama orang, sama hukumnya. Ya, maka kita jauhi. Baik itu dengan medsos, dengan mulut, dengan apa, hendaknya kita hati-hati jauhi hal-hal yang menyakiti orang lain. Kecuali kalau tadi ridho orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi itu maksudnya saling mengejek ya Habib ya. Jadi ayat ini sebenarnya saling mengejek, misalnya yang satu ngatain maaf gendut, fisikal gitu, yang satu ngatain kurus, yang satu bilang ganteng lo, cakep lo, cantik lo, nggak ada ya kayak gitu ya, nggak ada. Cakep banget sih lo. Baik, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa bahwa di surah Al-Hujurat tadi yang disampaikan Habib ayat 11 ya, itu diingatkan untuk tidak mengejek satu kaum, satu laki-laki dengan laki-laki yang lainnya juga, begitu juga dengan perempuan saling memburukan satu dan yang lainnya, jangan memberikan julukan jelek terhadap diri sendiri dan juga jangan saling mengejek ya dengan memberikan istilah jelek terhadap satu dengan yang lainnya. Baik, kita akan lanjut lagi masih surah Al-Hujurat, tapi saya akan mengajak semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Ainews yang ada di rumah untuk menyimak informasi bermanfaat dari Habib Isa Al-Kaf. Silakan Habib, fadhol. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, ibu-ibu kalau sholat di rumah khusyuk nggak? Pernah nggak sih ibu-ibu sholatnya jadi nggak khusyuk gara-gara nyium aroma apek atau aroma yang kurang sedap? Sumber aroma apek atau kurang sedapnya dari mana ibu-ibu? Dari mukena dan sejadah ya. Itu jarang dicuci pasti tuh. Jangan gitu ya ibu-ibu. Mulai sekarang mukenanya harus wangi agar ibadahnya khusyuk. Nih saya saranin ibu-ibu untuk pakai kiss spray kasturi suci. Ibu-ibu harus tahu kalau wangi kasturi dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan sebagai salah satu wangian yang digemari oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang muslim pakai wangian sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ingin berwudu, maka hendaklah dia berwudu dengan baik. Setelah itu, jika dia hendak sholat, maka hendaknya dia memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi, wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah. Kiss spray kasturi suci gak hanya sebagai pelicin, pewangi, dan pelembut, tapi sudah bisa menjadi semprotan yang multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sejadah, atau bahkan karpet. Jadi pas sujud, kan hidung gak harus nempel nih ke sajadah nih. Ibadah pun jadi lebih nyaman dan khusyuk. Cara semprotnya seperti ini ya ibu-ibu. Wangi dan lembut sekali, ibadahnya pasti lebih khusyuk. Aroma keharuman kiss spray kasturi seperti kita sedang beribadah di tanah suci. Wanginya lembut dan ibadah pasti menjadi lebih khusyuk. Kiss spray sudah bersertifikat halal. Wewangiannya dari essential oil jadi aman dan tahan lama. Dan punya anti kuman juga. Kita harus menjaga kebersihan dan memakai wewangian asal tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman tanah suci dan raudhah, bisa pakai kiss spray kasturi suci ya ibu-ibu. Untuk sholat jadi nyaman dan khusyuk. Kiss spray kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok kiss spray di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini dan kunjungi booth kiss spray yang ada di depan ya. Insya Allah. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat ya ibu-ibu. Dengan kiss spray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Kiss spray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah.
Bismillah, mohon izin Kak David Khalik yang paling ganteng. Amin ya Rabbal. Di ayat 14 ibu-ibu setelah kita membahas tadi bagaimana persaudaraan dan kesetaraan persaudaraan dan tingkatan persaudaraan, gambaran persaudaraan sesama mukmin, di ayat 14 ini kita akan lihat bagaimana lisan bisa memecah belah persaudaraan. Na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauh-jauhilah kebanyakan berprasangka, terutama berprasangka buruk. Prasangka sebenarnya naluriah manusia. Kita kalau nggak tahu pasti kita waspada. Kita kalau nggak kenal pasti kita awas. Kalau tiba-tiba ada orang datang kepada ibu nggak kenal, tiba-tiba minjem duit, kira-kira dikasih apa enggak? Tentu enggak, karena kita punya karunia prasangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prasangka jangan kebanyakan. Kenapa jangan kebanyakan? Jangan sampai kita berprasangka yang berlebihan kepada saudara sendiri, apalagi kepada pasangan. Banyak-banyakin husnuzon atau prasangka baik sama pasangan ibu, sama anak ibu, sama orang tua kita, sama tetangga apalagi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Perjauh-jauhlah kebanyakan berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Karena sesungguhnya kebanyakan berprasangka itu banyak dosanya. Kalau kebanyakan berprasangka buruk, banyak dosa. Dosa apa? Dosa hati kita. Curigaan sama orang. Takut-takutnya sampai ke ucap ke lisan. Kalau sampai ke ucap ke lisan, jatuhnya jadi gibah. Kalau masih prasangka, masih dalam hati. Tapi prasangka yang udah diucapkan sama lisan, itu namanya gibah. Dan gibah bahaya sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan kamu saling mencurigai satu sama lain. Gak usah terlalu doxing orang lain. Gak usah terlalu kepo sama urusan orang. Apalagi sampai digibahi. Karena gibah bahayanya bukan terhadap orang tersebut saja. Bukan terhadap orang yang kita gibahi saja. Gibah itu bahaya juga buat kita. Tadi sama-sama kita tahu gibah itu memasukkan kesombongan dalam hati kita. Dan sombong itu sifatnya siapa? Iblis. Rajanya setan. Na'udzubillahimin. Apa sifatnya iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis waktu disuruh sujud atas izin Allah Subhanahu wa taala sama Allah kepada Nabi Adam, kata iblis, aku lebih baik darinya. Begitu kalimat aku lebih baik darinya diucapkan sama iblis, dibuang iblis dari surga. Nauzubillah min dzalik. Nah, kegibah memasukkan sifat kesombongan di dalam hati, membuat kita lupa sama aib kita, membuat kita sibuk sama aib orang lain sehingga kita tidak memperbaiki aib diri kita. Satu, yang kedua, sehingga kita kerap kali bahaya gibah yang berikutnya menebarkan kebencian di dalam hati orang lain, dan itu tugasnya siapa? Iblis dan syaitan. Berarti waktu kita gibah, kita jadi pembantunya siapa? Setan. Mau jadi pembantunya setan? Enggak, mending jadi pembantunya Kak David dapat duit. Alhamdulillah. Jadi pembantunya setan enggak dapat duit, cuman dapat kalau kita gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dampak buruknya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Kamu pasti jijik makan bangkai saudaramu. Ini pengibaratan bagi orang yang gibah. Kenapa? Karena waktu kita gibahin orang lain, orang tersebut gak bisa bela diri. Toh kita gibahnya di belakang
orang. Nggak mungkin kita gibahnya depan orang. Kalau gibah depan orang namanya nyindir. Namanya nyinyir. Tapi disebut gibah karena kita di belakang dia. Karena kita di belakang dia nggak bisa bela diri. Nggak bisa klarifikasi. Seperti seorang mayat yang dimakan bangkainya. Nggak bisa ngebela diri. Nyawanya sudah dicabut, badannya tidak bisa bergerak. Yang kedua, kenapa digambarkan seperti memakan bangkai? Karena saking menjijikannya perilaku gibah. Kenapa menjijikan? Karena kita sibuk sama kesalahan orang lain, kita lupa sama kesalahan diri sendiri. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Semua kita punya. Sebagaimana orang lain bisa punya dosa, kita pun bisa punya dosa. Sebagaimana orang lain punya aib, kita pun lebih banyak aibnya. Kalau kita tahu aib orang lain, tutupin. Supaya apa? Supaya aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwa sama Allah, nurut sama perintah Allah, jauhi larangan Allah, termasuk larangan bergibah. Kalau kamu berani menghindarkan kenikmatan gibah, nikmat apa enggak Bu? Jujur, gibah itu nikmat apa enggak? Nikmat. Tapi kalau kamu bisa menghindari kenikmatan gibah, Allah akan gantikan dengan kenikmatan yang jauh lebih indah. Kenikmatan yang kita nikmat menikmatinya. Kenikmatan yang Allah ridhoi dan kita ridho menerimanya. Kenikmatan yang membawa keberkahan untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang-orang sekitar kita. Kalau kita menghindari nikmat kemaksiatan, maka Allah akan gantikan kenikmatan yang penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bagi yang udah terlanjur gibah, minta ampun. Sholat sunnah taubat, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita minta maaf malah memperburuk keadaan, istighfar. Sedekah atas nama orang yang kita gibahin. Sedekahnya jangan nanggung-nanggung. Kalau di duit kita ada yang merah, biru, ungu, abu-abu, yang mana yang disedekahin? Abu-abu. Baru ngayal udah pelit nih. Yang merah kalau bisa ya. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu gak bakal dapat kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kira-kira kalau kita dapat dari orang yang merah, biru, apa abu-abu maunya? Yang merah, betul. Begitu juga kalau kita sumbang buat orang lain, sumbang yang kita apalagi kita nyumbang buat ngampunin dosa kita. Kita sumbang buat orang lain karena pahalanya kita sedekahkan untuk orang yang kita gibahin. Insya Allah, Allah ampunin dosa kita dan Allah bikin kita jijik untuk melakukan dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terbesar. Rasa jijik saat kita melakukan dosa. Dan rasa nikmat waktu kita menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwab. Allah Maha Pengampun. Minta ampun sama Allah. Rahim. Dan Allah Maha Penyayang. Ketika kita minta ampun, bertaubat sama Allah dari semua kesalahan kita, Allah akan gantikan dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib bukan hanya kita, bahkan keluarga kita. Sebagaimana kita nggak mau menikmati kemaksiatan, Allah akan gantikan dengan kenikmatan menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngindarin mulut kita dari sesuatu yang haram, Allah gantikan lisan kita bakal mengucap sesuatu yang indah aja. Orang dengar ucapan kita senang, orang dengar ucapan kita bangga, orang dengar ucapan kita bahagia, orang dengar ucapan kita damai hatinya, nggak sumpek. Tiap kita datang orang senang, bukan tiap kita datang orang sumpek. Ada orang yang begitu. Aduh, ada si ibu itu lagi, aduh saya nggak suka. Tiap dia datang gibah aja. Nauzubillahimin dzalik. Hindari dosa dan nikmat terhadap perbuatan dosa Allah gantikan dengan nikmat menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bib, terima kasih banyak. Sama-sama. Bib. Bu, kalau di sini mah Bib nggak ada yang suka gibah. Betul apa betul? Mana orangnya? Nggak salah. Nggak salah katanya. Bib, kalau misalnya ngegibah sih enggak Bib.
Setiap ada orang lagi ngegibah, saya mah insya Allah saya nggak pernah ikutan. Pas kebetulan orang yang digibahin datang, saya cuma gini doang. Nah gitu, itu kira-kira dosa nggak Bib? Tapi nanti jawabnya Bib ya. Oke, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Assalam Auri Jati Asih mau bertanya. Silakan Bu. Apakah konten membongkar aib di YouTube termasuk dosa dan diharamkan oleh Allah? Tapi masih banyak yang merasa bangga membongkar aib mereka, Ustadz. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Izin langsung jawab, konten membuka aib orang lain termasuk dosa. Bahkan dia berpotensi menjadi dosa jariah. Selama itu ditonton sama orang yang nontonnya dosa. Orang dosa, dia dapat dosa lagi. Makin banyak orang yang nonton, makin dosa dia. Na'udzubillahimin. Bahkan keuntungan yang dia dapat daripada AdSense, daripada promosi, dari acara membongkar aib orang lain, keuntungannya tersebut adalah sesuatu yang tidak sama sekali membawa keberkahan. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, membawa kesialan bagi orang yang memakan makanan dari hal atau perilaku yang membawa dosa buat orang lain. Na'udzubillahimin. Kenapa penting untuk menjaga diri dari hal ini? Karena makan yang haram akan membuat kita malas ibadah dan gampang bermaksiat. Itu dampak buruknya. Haram secara zat, baik maupun haram secara zat ataupun haram secara cara. Caranya dosa. Karena dengan membuat konten tersebut, aib orang lain tersebar, dia malu. Bagaimana kalau aib kita nanti disingkap sama Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di hadapan tetangga kita, di hadapan seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Nauzubillahimin dzalik. Bagaimana nasibnya ketika aib kita bukan hanya dilihat sama orang yang kenal sama kita, bahkan orang yang nggak kenal bisa kenal menonton aib kita. Nauzubillahimin. Hati-hati Bu, jangan hanya menghindari dari membuat konten membongkar aib, bahkan menonton pun jangan. Nonton konten membongkar aib, apalagi aib-aibnya aib-aib masa lalu. Aib-aib yang sudah nggak dia lagi lakukan. Aib-aib yang sudah sebenarnya dia tinggalkan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dia sudah bertaubat, orang lain dapat dosanya. Na'udzubillahimin. Hindarin dari nonton ataupun membuat konten video aib. Baik Habib, itu kadang-kala kau cari-cari aib-aib yang mulut, istilahnya tajasus itu tadi ya, tajasus ya. Tajasus ya. Nah Bu, Ya. nah kalau misalnya gini Bib, ya tadi kan membongkar aib orang lain. Sekarang ini lagi rame ya, membongkar aib sendiri. Nah, kalau membongkar aib sendiri gimana? Nah kita yang nonton juga penasaran. Kira-kira dosa juga nggak Bib? Dosa juga aib sendiri, apalagi aib keluarga sendiri. Allah. Nauzubillah min zalik. Aib kita udah ditutup sama Allah, kok kita membongkarnya, itu mengingkari nikmat yang Allah kasih. Apa nikmat yang Allah kasih? Aib kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Bu, kadangkala manusia itu perlu self acknowledgement. Kadangkala dia butuh, dia pengen diampunin dosanya, untuk bisa diakui dia kadangkala ya menggunakan media sosial, dia menyebutkan dosanya dia. Kadangkala itu bikin tenang gitu Bib, menurut orang ini gitu. Niatnya itu baik, supaya saya tenang, saya nggak jadi orang munafik, saya ceritain dosa saya. Ternyata di dalam Islam kalau udah aibnya ditutup ya udah gitu ya. Iya. Nggak perlu kita, jadi kepada siapa kita mengakui aib kita itu? Hanya kepada Allah di dalam sujud kita, supaya kita diampuni dosanya sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Habib. Masya Allah Bu.
Mengakui dosa itu memang perlu bagi kita ya. Karena pada saat kita mengaku bersalah hanya kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang ya. Kita siap untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang mendatang. Dan kalaupun kita punya urusan sama orang lain, datengin orangnya gitu ya Bib ya. Nggak perlu harus kita umbar ke publik, datengin orangnya, minta maaf sama orangnya. Semoga insya Allah lebih berkah dalam hidup kita. Gitu ya Bib ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi. Habis ini kita akan dengar dari kedua guru kita, Habib Nabil akan di sini bersama juga dengan Habib Isa Alkaf. Sekali juga kami beri kesempatan pada ibu-ibu untuk dan juga bapak-bapak untuk bertanya kepada dua orang guru kita yang hadir di kesempatan hari ini. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang memasuki segmen terakhir di mana di sini kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Mukmin Jati Asih untuk bertanya. Nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Tadi saya ingat banget pertanyaan pertama kepada Habib Nabil, Bib, kalau kita nggak boleh share ya kan gitu, kan kita yakin kalau kita yakin itu nggak benar, ya udah kita nggak usah share. Nah sekarang kebenaran itu indikatornya apa Habib? Tapi nanti dijawab ya, itu masih ada hutang pertanyaan itu. Tapi sekarang kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya, yang ada di Masjid Baitul Mukmin. Silakan angkat tangannya. Pojok kiri, ya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasna dari Majelis Taklim PKK RW 07 Perumahan AL Kemang Ivi Geraha. Izin bertanya Ustadz, jika ada satu status ejekan, kemudian status ejekan itu memicu perpecahan nasional. Siapa yang disalahkan dalam hal ini Ustadz? Apakah yang membuat, yang menyebarkan, atau yang ikut memberikan komentar? Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini terjadi pada saat pilkada, pada saat pilpres ya Bu ya. Nah ini dia nih, jadi kompor meleduk semuanya. Silakan. Habib Nabil, fadal bisa jawab. Izin Habib Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini. Bapak Ibu sekalian, Ibu Hasnah yang bertanya dan juga mungkin mewakili Bapak Ibu sekalian baik yang di majelis ini maupun juga Cahaya Hati Indonesia dimanapun yang nonton. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan dosa berjamaah, ya. Pahala juga begitu, ada juga pahala berjamaah, ya. Di antara contoh dosa berjamaah itu misalnya di dalam hadis dikatakan tentang dosanya riba. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan orang yang melakukan riba dilaknat sekian banyak orang, yang nulis, yang jadi saksi, yang ngambil ribanya dan seterusnya dan seterusnya, ya. Begitupun orang yang minum minuman keras itu dilaknat juga sekian banyak orang, yang minum, yang bawa ke mejanya, yang ngambil uangnya, yang nyatet keuntungan, semuanya kena. Nah, jadi oleh sebab itu jauhi oleh kita dosa berjamaah, ya. Tadi misalnya contoh, kalau misalnya kita nyebar lalu jadi bahaya nasional gitu ya, perpecahan dan sebagainya. Pertama, apakah kita sudah tabayun atau belum ketika nyebar? Kalau ternyata kita sudah tabayun, ternyata itu adalah benar, bahwa kemudian terus jadi viral, ya kemudian terus jadi ini, tapi dari awalnya itu sudah baik, maka kita tidak termasuk dosa berjamaah, mungkin bahkan pahala berjamaah, ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan satu sunnah yang baik lalu ditiru orang lain maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Begitupun juga man sanna sunnatan sayyi'atan tadi, ya, nah hal yang buruk. Nah, jadi tadi saya tekankan ketika di segmen-segmen sebelumnya, nomor satu itu tabayun, ya.
Jangan kita nge-share sesuatu kalau kita belum tabayun. Betapapun kemampuan kita hanya seperti itu, ya itu. Tapi itulah yang diwajibkan Allah, tabayun. Ya. Kalau sudah seperti itu kemudian terus nanti jadi dampaknya besar, kita sudah tabayun, sudah menunjukkan bahwa itu benar, mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab, Habib Isa bisa menambahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Silakan Ibu, ada yang lagi yang mau bertanya? Iya. Ya, mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wulan, perwakilan dari BKMM Kelurahan Jatirasa, izin bertanya Ustadz. Sekarang banyak sekali berita-berita tentang keburukan atau kejelekan dari para pejabat. Mengapa Ustadz banyak sekali orang yang suka membicarakan keburukan atau kejelekan para pejabat ini di media sosial gitu. Kenapa bukan menegur secara langsung, secara baik-baik gitu. Mungkin itu pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Habib Isa dapat pertanyaannya agak sulit nih. Silakan Habib Isa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon maaf, mohon izin Habib Nabil, mohon koreksinya juga. Ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pejabat itu pemangku kepentingan kita semua. Apa yang diucapkannya, apa yang diputuskannya, apa yang ditandatanganinya, apa yang dilakukannya akan berpengaruh sama hidup kita. Jadi wajar kalau kita memiliki kontrol terhadap para pejabat kita. Karena kesalahan dia berdampak buruk pasti sama kita. Kesalahan mengambil keputusan apalagi pasti berdampak buruk pada kita. Alhamdulillah kita negara demokrasi. Kita memiliki hak bebas bersuara. Bebas termasuk mengkritik orang yang memangku kepentingan kita. Asal kritiknya dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajak orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu pertama, caranya harus dengan cara yang baik. Yang kedua, jangan sampai menyerang personalnya. Jangan keputusannya yang salah, yang kita serang personalnya. Oh, pejabat ini hidungnya nggak mancung ke depan, mancungnya ke dalam misalnya. Oh, pejabat ini kulitnya sakit penyakitan misalnya. Oh, pejabat ini tingginya ketinggian atau tingginya kependekan misalnya. Atau sesuatu yang sifatnya suku. Jangan sampai kita menyerang sukunya. Ah, ini mah dari daerah sini, ini mah dari daerah situ. Jangan sampai menyerang fisik personalnya. Yang kita kritisi, yang harus kita waspadai adalah keputusannya, sikapnya, termasuk berbicaranya. Karena pembicaraan dia dilihat oleh media, pembicaraan dia menjadi contoh bagi masyarakatnya. Pejabat, cerminan masyarakat. Kalau pejabat melakukan salah, masyarakat yang tidak menegur, berarti yang salah masyarakatnya. Jadi kewajiban kita menegur. Masalahnya pejabat kita nggak bisa ditegur secara langsung. Nggak bisa kita ketemu. Kita mau datang aja ada ajudan. Kita mau masa masuk disikut sama ajudan. Nah. Jadi bagaimana caranya? Alhamdulillah kita punya sosial media. Asal dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Terus jangan arogan dan menyerang personal. Tapi kalau pejabatnya misalnya hobinya flexing gitu, Bib, maaf ya kalau kita lihat kan kayak di negara tetangga kita yang sekarang sempat heboh banget itu ya. Mereka sampai melakukan kekerasan yang luar biasa, rumahnya. Kalau di sini kemarin dijarah ya, kita nggak setuju dengan penjarahan, tapi di sana lebih ekstrim lagi, nggak cuma dijarah, dibakar rumahnya, bahkan sampai istrinya salah seorang mantan pejabat juga sampai meninggal mati terbakar gitu ya. Ini salah satu pencetusnya katanya karena hobi flexingnya dari anak-anak pejabat ya, pakai jam tangan mewah, pergi ke luar negeri. Di satu sisi rakyatnya lagi susah ya kan, lagi susah dipajekin lagi. Nah kayak gitu. Nah kira-kira gimana kita nyikapin seperti itu? Bagaimana saya menyalurkan kalau ternyata tempat salurannya itu ditutup?
Nah, atau tempat saluran tempat kita nyampein aspirasi seolah-olah tidak mendengar gitu. Kira-kira begitu. Gimana kita harus bersikap? Mungkin bisa Habib Isa dan juga Habib Nabil bisa menambahkan. Fadol, silakan Habib Isa. Habib. Bismillah. Kalau misalnya tidak terdengar, maka kita gunakan cara-cara yang baik. Cara-cara kemajemukan. Kita punya saudara, punya teman-teman yang barangkali yang ngerasain bukan kita sendiri. Yang ngerasain adalah orang yang banyak. Maka kumpulkan orang-orang tersebut agar menjadi suara yang keras, suara yang lantang supaya didengar sama mereka. Tapi sekali lagi kita tidak sama sekali membenarkan penjarahan karena itu kezoliman. Masa sih kita kayak mereka? Mereka yang zolim, flexing, anak-anaknya flexing, kemudian berkata-kata yang buruk dan na'udzubillah mengambil hak orang lain. Masa kita mau kayak mereka? Orang yang menjarah orang lain berpotensi kalau dia jadi pejabat bukan tidak memungkinkan dia yang berkorupsi. Na'udzubillahimin dzalik. Maka caranya harus dengan cara yang baik, caranya harus dengan cara yang efektif agar bisa didengarkan oleh mereka yang memangku kepentingan kita semua. Tentu niatnya juga harus tulus, bukan niat pengen dapat kepentingan juga, bukan niat pengen dilihat hebat, bukan niat yang salah. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib Isa. Habib Nabil mungkin bisa ditambahkan sekaligus menjawab pertanyaan saya Habib tentang tadi kebenaran apa yang dijadikan ini ya tolok ukurnya ya Bu, karena benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain Bib, ya kan gitu. Bisa jadi yang saya share ini menurut saya benar, ya silakan Habib. Iya baik, jadi bismillahirrahmanirrahim, nambahkan tadi apa yang disampaikan Habib Isa. Jadi apa yang disampaikan Habib Isa tadi benar ya, bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran itu sepanjang dengan bahasa yang baik, yang benar, bahwa itu kemudian ada yang tersinggung, ada yang ini ya kalau dia salah dia harus diperbaiki. Tadi kan masalahnya kenapa enggak kita nasihatin langsung gitu kan. Kita nasihatin langsung, kita berhadapan dengan 10 meja gitu kan. Di sini daftar, situ ditolak terus gitu. Tahun depan baru nyampe, udah selesai masalahnya. Jadi media sosial itu sebenarnya bagus gitu ya untuk memudahkan. Ada istilah mungkin Ustadz David tahu itu ya. Kalau nggak viral, no viral no justice. No justice. Itu sebenarnya nggak baik ya. Tapi ya kalau memang harus caranya begitu ya silahkan. Tapi tadi dengan cara yang baik, tidak menyampaikan hal-hal yang fisik. Saya ingin menambahkan bahwa pada masa dulu Khulafaur Rasyidin misalnya itu dilakukan ya. Ada orang yang misalnya melaporkan, contoh ada orang melaporkan Sayyidina Amr bin As, waktu itu beliau gubernur di Mesir. Dilaporkan ke pusat Amirul Mukminin Sayyidina Umar gitu ya. Lalu Sayyidina Umar menyampaikan. Sayyidina Umar jawabnya enggak panjang-panjang. Dia bikin garis satu lurus satu bengkok. Terus dikirim balik. Langsung takut. Sayyidina Amr bin As. Lalu kemudian. Jadi artinya apa? Seperti itu boleh gitu ya. Kita itu kan ngelaporin tuh ke pimpinan. Nah cuman kalau sekarang kita nggak bisa ngelaporin melalui media sosial. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kebenaran. Kebenaran itu relatif tergantung gitu ya. Yang penting bagi kita adalah kita sudah melakukan tabayun. Bahwa menurut orang lain itu tidak benar. Karena dia punya persepsi sendiri, terserah. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah tabayun. Selalu check and recheck. Saya membiasakan, ini saya pribadi. Kalau ada orang WhatsApp di grup atau apa, saya cek di internet atau apa. Oh berita itu hoax misalnya. Oh berita itu tidak benar. Ada yang menyatakan ini artis ini mencuci uang sampai 3.000 triliun. Tak cek gitu kan. Ini ternyata itu hoax, tidak benar gitu ya. Tapi viral di mana-mana orang. Artinya kewajiban itu gampang zaman sekarang. Apa-apa semua tersedia, ada internet, ada AI, ada segala macam. Kita bisa cek melalui itu sesuai kemampuan kita. Dan kita tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Habib Isa, Habib Nabil, terima kasih banyak Ibu-ibu, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar banyak ya, dan di penghujung acara ini mari
kita berdoa semoga Allah ridha, Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah jadikan kita hamba-hambanya selalu mengutamakan prasangka baik terhadap apapun yang saat ini sedang menimpa, sehingga Allah bisa keluarkan kita dari kesulitan ya, dan memberikan jalan keluar dari tempat yang tidak duga-duga. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Habib Nabil untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian yang di sini maupun juga di rumah. Setelah kita dengarkan makanan untuk akal kita, mari kita beri makan ruh kita tenangkan hati kita, menghadap kepada pencipta kita yang maha benar, maha berkuasa, maha melakukan segala sesuatu. Kita bermohon kepada Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Kami hadir di sini, duduk di sini, berjalan di mana-mana itu semua karena nikmat-Mu ya Allah. Kau berikan kami kekuatan dengan kaki kami, tangan kami, mata kami, mulut kami, hidung kami. Bahkan kami mau bicara dengan akal kami, semua adalah diberikan oleh-Mu ya Allah. Bahkan ya Allah ketika kami tidur Engkau terus menjaga kami ya Allah. Ginjal kami, hati kami, jantung kami, saluran darah kami Engkau selalu alirkan, maka ampuni kami, beri rahmat kami ya Allah, beri taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah perbaiki, damaikan di antara umat Nabi Muhammad. Jangan bercerai-berai, jangan saling mencela, jangan saling mencaci. Jangan gontok-gontokan ya Allah. Dan ya Allah berikan keluasan, pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesulitan mereka, dari masalah mereka, dari hal-hal yang buruk yang mereka alami baik di sini maupun di berbagai negara ya Allah. Allahumma ahlif baina qulubihim ya Allah, satukan hati mereka ya Allah, wa aslih data bainihim ya Allah, damaikan di antara mereka semua ya Allah. Wahdihim subulas salam, tunjukkan mereka jalan yang lurus ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guruku Habib Nabil, terima kasih banyak Habib Isa, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa Ainis dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita belajar dan juga diajarkan oleh guru-guru kita melalui surah Al-Hujurat. Pertama adalah untuk menjaga lisan kita, menjaga hati kita terhadap saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita dengan dasar bahwa sebagai orang yang beriman kita ini adalah bersaudara. Dan untuk itu karena kita bersaudara jangan kita sakiti perasaan saudara kita. Lebih tepo selero, gunakan hati kita lebih lembut, lihat bagaimana saudara kita, jaga perasaannya dan juga kita tolong mereka. Dan yang paling penting mesti diingat, tidak ada kemuliaan di hadapan kita kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan harta, bukan jabatan. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasul wa kulli mujahid